Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Darin Syulawaiyah dengan NIM akhir 13. Saya ketua dari kelompok 1 metode tafsir. Di sini saya akan memaparkan review dari salah satu karya ilmiah skripsi karya alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Khozin yang berjudul Analitis Kritis terhadap Surat Al-Fil dalam Penafsiran Al-Khozin, Studi Penafsiran Fakhruddin Ar-Razi. Dalam bab pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang kenapa beliau ini meneliti terkait surah Al-Fil ini dalam satu sudut pandang tafsir. Mengingat Al-Quran ini memberikan perhatian yang besar kepada ayat-ayat terkait kisah, membuat penulis tertarik untuk membahas terkait ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah ini. Yang menarik perhatiannya adalah kisah pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Gitu. Jadi memang ada pendapat-pendapat yang dijelaskan oleh penulis di dalam skripsi ini, yaitu pendapatnya Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa penyebab kekalahannya pasukan bergajah menghancurkan Ka'bah itu karena ada wabah penyakit atau cacar. Namun pendapat ini ditolak gitu oleh sebagian ulama. Ada pendapat yang lain yang mengatakan dari Al-Maraghi kurang lebih sama pendapatnya bahwa yang menyebabkan kekalahan ini karena ada penyakit yang menggerogoti di sekitaran pasukan Abraha ini hingga terjadi kekalahan gitu. Nah, dengan adanya banyak pendapat ini, penulis sebenarnya yang saya tangkap adalah untuk kita bisa melihat pendapat-pendapat yang lain. Namun fokus penulis di sini adalah ingin melihat sudut pandangnya tafsir Al-Khazin dalam menganalisis surah Al-Fil ini. Jadi bagaimana terjadinya peristiwa penyerbuan Ka'bah yang ada di Mekah gitu. Apakah dalam tafsir Al-Khazin ini ada unsur-unsur Israiliyat gitu. Karena kalau kita merujuk kepada judul pertama, analitis kritisnya surah Al-Fil terhadap tafsir Al-Khazin ini, itu seperti merujuk kepada salah satu metode penafsiran Al-Quran, yaitu metode tahlili. Metode yang menganalisis ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, kelemahan daripada metode tahlili ini salah satunya adalah tercampurnya dengan Israiliyat. Nah, itu yang akan dibahas gitu ya dalam skripsi ini. Nah, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode kepustakaan atau library research atau juga menggunakan metode deskriptif analitif. Nah, jadi beliau ini mengumpulkan berbagai literatur dari berbagai sumber-sumber primer, sumber-sumber sekunder, buku-buku lain, jurnal atau artikel, untuk kemudian dicarilah tulisan terkait surah Al-Fil untuk kemudian dituangkan dalam skripsi. Nah, sebenarnya inti dari video ini adalah kami akan membahas hasil review kami terkait kelebihan dan kekurangan dari skripsi ini. Jadi kita bahas dari kelebihan yang pertama dulu. Kelebihan yang pertama ini adalah latar belakang yang jelas dan menarik. Penulis itu kan dengan rinci ya menjelaskan alasan ia kenapa melakukan penelitian terkait surah Al-Fil dalam salah satu pandangan tafsir gitu. Ditambah lagi beliau menguatkan dengan bagaimana Al-Quran itu memberikan perhatian yang lebih terhadap ayat-ayat kisah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas terkait kisah dan beliau memfokuskan pada kisah dalam surah Al-Fil ini. Itu cukup menarik dan jelas. Yang kedua, rumusan masalahnya ini jelas dan terstruktur. Jadi penulis ini dalam perumusan masalah atau pembatasan masalahnya itu betul-betul hanya membatasi hanya pada tafsir Al-Khazin ini. Hingga menurut saya pembahasannya itu tidak melebar kemana-mana. Namun juga tetap tidak melupakan referensi-referensi yang lain seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quraisy Shihab. Mungkin untuk membandingkan juga gitu pendapat-pendapat mereka. Nah, yang ketiga, tujuan penulisannya ini tepat karena ingin menambah khazanah kepustakaan Islam yang dimana membahas secara khusus surah Al-Fil ini dalam tafsir Al-Khazin yang belum dibahas oleh yang lain gitu.
Dan yang keempat, metode penelitiannya juga tepat, menggunakan metode kualitatif, karena untuk membahas kisah tidak dimungkinkan sekali menggunakan metode kuantitatif misalnya gitu, karena ini sudah terjadi dan memang penulis juga ingin memastikan gitu dengan berbagai referensi yang ia temukan untuk memastikan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi, seperti itu. Dan kelemahan dari yang saya amati itu sebenarnya hanya satu dari sistematika penulisannya. Kalau sistematika penulisan skripsi pada umumnya, itu ada yang namanya teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jadi, bagaimana si penulis ini mencapai kesimpulan di akhir, otomatis diberikan cara-caranya gitu. Bagaimana dia menganalisis data-data yang masih berserakan untuk disimpulkan gitu. Itu kan dicantumkan dalam teknik pengumpulan data dan analisis. Dan sayangnya dalam penulisan skripsi ini tidak ditulis terkait dua hal ini. Ditambah lagi, di dalam skripsi ini tidak dituliskan abstrak. Abstrak ini kan adalah gambaran umum ya dari suatu karya ilmiah. Jadi ini yang cukup menjadi kelemahan dari skripsi ini. Nah, mungkin saran saya lebih ditambah sistematika penulisannya. Teknik analisis data dan pengumpulannya itu harus dicantumkan gitu supaya kita bisa memahami gitu cara berpikir penulisnya seperti apa dari data-data yang ada, kenapa dia bisa menyimpulkan satu kesimpulan tertentu. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.